Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya alladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kita panjatkan puja puji hanya milik Allah yang mana Allah telah mengumpulkan kita sekalian di majelis ini seraya kita mengkaji mentelaah apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh nabi dan nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai kota nabi, penutup para nabi. Insyaallah juga semoga salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan yang mau mengikuti Suratul Mustaqim, tuntunan yang kukuh yang tercantum Al-Quran Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kami ingin menyampaikan yang mungkin di beberapa kajian belum pernah kita kaji. Kita mencoba belajar sedikit tentang alam semesta raya. Jadi sebetulnya alam semesta raya ini punya hukum pasti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa kita itu kadang merasakan ada sesuatu cara frekuensi, kemudian ada juga tarik-menarik ya dari kita sendiri, yang mana dalam perjalanan waktu mungkin kita tidak sadar bahwa segala sesuatu kita itu ternyata saling berhubungan, Pak. Jadi walaupun kita berbeda, kita itu ternyata ada hubungan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Jadi hingga sesuatu ini sudah diteliti oleh para ahli sarjana. Tapi umat Islam itu sejak abad ke-7 sampai 13 ya Masehi itu mencapai kemunduran setelah di dunia atau yang sangat kontemporer, yang sangat kompleks ya, di dunia ultramodern seperti ini. Malah yang mempelajari hal-hal itu malah dari kaum yang cuma 0,2% dari penduduk global di dunia ini, di planet bumi ini ya, yang dimana orang Yahudi dan Israel sendiri malah menguasai dan memang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 147, kan bisa dilihat ya, maaf 2 Al-Baqarah 47 dan Al-Baqarah 122. Ya Bani Israil guru ni'matil apa alaihi wa anni fadlukum 'alal alamin. Mereka itu kenapa orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu malah dibeli-belikan karena memang sejak dulu mempunyai walaupun dalam jumlahnya sedikit itu punya kreativitas, dan mereka itu kalau dalam perjalanan waktunya itu mereka selalu beradaptasi dengan apa yang mereka alami di negara-negara yang ya tempatkan, karena mereka adalah orang-orang yang tertindas sejak dahulu kala.
Ya. Jadi Allah melebihkan mereka hingga akhirnya umat Islam sendiri malah sekarang mundur, tertinggal. Gimana akhirul muslimun? Kenapa orang-orang Muslim itu malah tertinggal dalam segala aspek ya, dari ekonomi, kemudian keilmuan, sains, teknologi? Karena mereka umat Islam itu sudah terlena dengan apa yang sudah disampaikan, dan ternyata mereka sendiri malah meninggalkan kitabnya sendiri. Hanya dibaca, memang Al-Quran dibaca, tetapi ingat bahwa Al-Quran itu bukan hanya artinya bacaan, tetapi adalah hukum, aturan, dan pengajaran maudhu, kemudian juga zikr, yaitu adalah yang harus dieksplor, dan kemudian jadi furqan, jadi filter, di mana manusia itu, terutama khususnya umat Islam itu harusnya mau kembali pada Al-Quran dan tidak terpecah belah. Tapi akhirnya malah ya saat ini umat Islam banyak terjadi terpecah belah itu sendiri. Padahal umat Islam itu hanya dulunya itu hanya umat yang satu ya. Ini kita sebagai proses diri kita sendiri, evaluasi. Dalam hukum alam semesta itu ada beberapa macam Pak ya. Bahwa yang satu yang terus dari bawah sebetulnya banyak. Ada bicara, ada yang berapa hukum alam semesta raya ini, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 20, bahkan lebih. Ada yang cuma mengatakan 7 atau 8. Ini tergantung. Saya mengambil dari satu faktor dulu, yaitu hukum alam semesta, yaitu bahwa hukum alam semesta ini adalah satuan. Bahwa alam semesta ini adalah dulu satu, Pak. Bapak Ibu sekalian, kami nyatakan bahwa ini ada istilah dalam bahasa Inggris adalah the law. The law adalah bahasa Inggrisnya adalah hukum. Optifying one is, bahwa hukum kesatuan ilahi. Bahwa semua makhluk seperti kita dalam Al-Quran disebut dengan gambar. Ya. Terus yang ada di alam semesta ini saling berhubungan, Bapak Ibu. Satu kesatuannya utuh, tidak terpisahkan. Terus apa yang kita lakukan pada orang lain atau alam semesta raya ini atau alam sekitar kita ini, itu pada saat ada tindakan terhadap diri kita. Jadi ada hukum timbal balik. Terus apa yang kita pikirkan, kita rasakan, terus kita lakukan, diaplikasikan, akan berpengaruh pada makhluk lainnya di sekitar kita, termasuk hewan, dabar ya dalam Al-Quran itu, kemudian tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati. Jadi setiap peristiwa dalam beberapa hal akan berhubung satu dengan yang lainnya. Ya, ini prolognya ya. Nah, sebetulnya kita terotak-otakan, kita sering otak-otakan dengan ras, agama, ya, suku, itu sudah terbiasa. 9, 10 sampai 12, 13 ya. Itu disebutkan bahwa bersepat dari sering satu. Ya. Itu memang sudah di kotak-kotak untuk apa kita arah. Namun sejarahnya kita itu saling berhubungan karena kita saling terkait gitu Pak semuanya. Yang sama, yang dimana semuanya dicetak oleh Allah itu sumbernya dari sumber yang sama, yaitu Allah. Sudah ada istilah bahasa Inggris every aspect, ya, segala aspek yang terlihat itu dari kehidupan is our life is connected, ada konektivitasnya, ada hubungan satu sama yang lainnya. Jadi hukum keesaan, hukum kesatuan, bahwa katakan bahwa akhirnya dari beberapa penelitian orang-orang para sarjana, entah itu yang non muslim, itu untuk menyatakan memang benar. Semuanya akan bermuara pada salah satu. Misalkan di alam semesta raya ini, dalam satu solar system aja kita semuanya terhubung dalam satu, yaitu akhirnya surya memang dikelilingi oleh para planet-planet ya.
yang mengelilinginya. Kemudian planet-planet tersebut atau solar system tersebut itu juga mengelilingi satu galaksi yang jadi akhirnya An-Najm. Jadi antara misalkan solar system, misalkan dari matahari, Venus, bumi, kemudian sampai Pluto, terus menurut Al-Quran ada Muntaha, Sidratul Muntaha, planet tertinggi, ada 10 planet. Itu ada hubungannya dengan planet atau solar system yang lain. Kemudian solar system itu membentuk jadi galaksi. Galaksi itu juga nanti akan membentuk satu kesatuan dengan galaksi-galaksi yang lainnya. Hingga alam semesta raya ini semuanya berputar, Bapak Eksponen. Jadi membuat keterikatan dan akhirnya ketemu pada satu, yaitu bahwa yang satu adalah Allah dan pencipta alam semesta raya ini. Seperti kita berpikir, kemudian bertiga juga ada akan mempengaruhi orang lain atau pada dapat atau makhluk yang lainnya. Nah, kita makanya juga harusnya menyadari keterhubungan antara satu sama yang lainnya. Nah, ayat-ayatnya bagaimana menyatakan seperti yang tadi sudah saya kemukakan di pembukaan, yaitu prolog, yaitu surat 2 Al-Baqarah 213 ya. Kita sering baca ayat ini. Ayatnya surat Al-Baqarah ini sangat terkenal, di sebelah kanan paling atas ya, ada. Saya buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena nas ummatan wahidah, wa ba'atha nabiyina mubasysyirin wa mundzirin, wa anzala ma'al kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fa hadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Bahwa Allah sudah menetapkan manusia itu adalah umat yang satu. Dunia itu kan satu kan? Relasinya 4-1 ya 7189. Nah ini kembali kepada bahwa semuanya itu satu. Ternyata misalkan dengan Bapak Ibu kalau perkumpulan warga, ternyata jenengan itu masih saudara saya. Walaupun teman satu kelas atau teman satu kuliah, kita tidak tahu. Misalkan ke negara yang lain, ternyata kok kita itu masih saudara kalau diurutkan dengan perbincangan atau dialog secara agama. Bahwa kita semuanya akan ada keterikatan bahwa semua manusia itu ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 213. Manusia itu adalah satu ibu, umat itu dari kata satu ibu. Kemudian Allah membangkitkan yaitu para nabi. Yang mana tugasnya para nabi itulah mubasysyir memberi kabar gembira dan peringatan pada seluruh manusia. Kemudian juga betulnya pada mereka yaitu para nabi itu adalah Alkitab yang tercantum dalam Al-Quran, Taurat dan Injil. Taurat itu apa artinya? Taurat adalah ajaran, hukum, pengajaran, perintah. Injil itu apa artinya? Itu adalah kabar baik. Berarti kan ada hubungan dengan Al-Quran, tetapi mereka sudah memberikan fakta, akhirnya tercampur aduk. Dan kalau misalkan sekarang Al-Quran juga dicampur adukkan dengan katanya jari ini, nah, akhirnya akan terbelokkan. Tapi oke lah. Tapi kita semuanya yakin bahwa Al-Quran adalah very ibad. Bagas garis satu, tidak ada kesalahan. Wajah Alkitab bil haqqi dengan yang halnya logis,
Sesuatu yang tidak logis tidak akan mungkin bisa dicapai. Untuk apa? Ya kepada nas untuk memberikan hukum ketetapan bagi seluruh manusia, di antara manusia ini makhluk apa yang berperselisihan daripada manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri kan banyak perselisihan karena beda pendapat. Coba dengan misalkan saya kasih nomor ini ya, misalkan angka ini kalau dilihat dari angle-nya gini Pak 9. Tapi kalau gini, nah itu berarti tergantung. Ya kan? Tergantung apa? Perspektif manusia masing-masing. Nah itulah artinya apa? Manusia itu punya akal, ya, untuk apa? Mencerna. Karena manusia itu punya perspektif ego sendiri, dari sudut pandang sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. La ikraha fiddin. Surat Al-Baqarah 256. Tidak ada kebencian. Ikrah itu kan benci, karoha itu kan benci. Tidak boleh kita saling benci walaupun beda pendapat. Karena manusia itu punya angle masing-masing, perspektif masing-masing. Ya, kecuali seimbang. Misalkan seperti ini. Ini berapa? Ini sampai sama. Kalau saya pilih 10 dari Indonesia ini 10. Kalau misalkan jenengan lihat dari sini 1. Jadi tergantung Bapak Ibu semuanya cara melihatnya. Nah makanya ada keseimbangan satu kesatuan, yaitu memberikan pemahaman yang sama. Tapi tidak boleh kita memaksakan pemahaman Islam kami harus diterima. Dan tidak boleh membenci. Karena manusia itu dulunya satu, tapi ada perselisihan. Makanya dulunya para nabi, yaitu dengan berikan kitab sebagai basuh diri. Nah, kenapa ada perselisihan itu? Karena tidak setelah adanya kitab itu diturunkan, yaitu apa? Yang bainahum, kebencian saling benci. Kita boleh berperspektif saya ini paling benar, tetapi tidak boleh mengklaim dirinya paling benar. Karena mereka punya perspektif atau cara pandang sendiri. Dan akhirnya kalau kita merasa diri kita paling benar, anak aksanik, saya lebih baik, ya, cara berpikir saya lebih baik, apa yang saya katakan lebih baik, itu akhirnya apa? Adalah sifatnya iblis, setan, paling benar. Kenapa banyak terjadi perselisihan? Merasa saya mampu ini yang paling benar, memaksakan kehendak saya harus demikian. Manusia semuanya harus ikut apa yang saya katakan. Itu tidak benar. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang apa? Orang beriman pada Allah dan Rasulnya tentang apa yang mereka perselisihkan tentang hak atas izinnya Allah. Kalau misalkan Allah ingin menyatukan seluruh umat manusia, itu sebetulnya bisa saja. Tetapi ayatnya ini adalah ujian Bapak Ibu semuanya, ya, ujian menghadapi itu. Nanti ada ayat yang lain. Dan Allah memberi petunjuk bagi siapa saja yang dia hendaki pada siratal mustaqim, yaitu petunjukan yang kokoh lagi sempurna, tegak lurus, yaitu Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, surat 1/5. Surat 6/115, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Siratal mustaqim itu kan jelas, surat 5 1/5 6/115. 100 juga.
Kemudian alam semesta raya ini dulunya juga satu Bapak Ibu semuanya. Surat 21 garis 30 surat Al-Anbiya. Mari kita baca semuanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir? Kurang lebihnya demikian, artinya yaro, yaitu perhatikan, roh ayaro itu memperhatikan atau melihat, ya, yaitu samawat wal ard. Kenapa semua samawat itu mesti digandengkan ard? Karena memang samawat itu sebanding dengan ard. Jadi samawat itu kalau saya artikan yang mana ayat-ayat mutasyabihat itu sudah 3 garis 7 adalah selalu diulang-ulang. Ciri-cirinya ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah perlu kita analisakan, kita jelaskan agar apa? Segala sesuatu itu jelas. Ya. Kenapa kok samawat wal ard selalu digandingkan? Jadi kita memahami kami, yaitu samawat itu adalah sebanding atau sesuatu yang sama dengan ard atau yang berada hubungannya dengan ard, yaitu alam semesta raya, atau juga sebanding dengan ard yaitu bumi ini yang mempunyai atmosfer. Yang mana kanata, kalau kanat itu satu, kalau kanata berarti keduanya, yaitu samawat ard. Rokok dulunya itu adalah yang tersatu, yang satu. Dulunya itu dari kosong Pak, satu kekosongan. Ya, alam semesta itu adalah alma, kekosongan, rokok huma. Kemudian kami pisah-pisahkan keduanya. Kemudian ini pisah-pisahkan keduanya hingga menjadi beberapa planet, terjadi galaksi, kemudian jadi satu orbit tata surya, yang mana tata surya itu dipilih oleh planet-planet itu. Ini Allah jelaskan di sini. Tetapi yang lebih detailnya orang ahli dalam ilmu fisika dan astronomi. Kemudian waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kemudian kami jadikan dari alma. Kalau hanya air, ya diri kita juga dari air. Tapi molekul-molekulnya atau senyawanya juga tidak mungkin hanya air. Walaupun 80-70% itu kita dari air. Tentunya dari yang lebih intinya, core-nya itu adalah hidrogen, yang mana itu adalah kosong. Dulunya adalah dari satu hidrogen, kemudian diputar oleh Allah, tawayatwi, hingga membentuk asap panas yang terbentuk, yaitu kumpulan asap adhon kalau disebut dalam Al-Quran surat adhon, asap atau juga kumpulan api yang panas. Akhirnya terbentuk planet tata surya. Dimana tata surya itu, surya tersebut adalah pusat utara dari planet-planet tersebut, dimana selalu menyala pada mati samawat. Jadi selama ada samawat dan ard yang mana memutar, akhirnya panas seperti dinamo raksasa yang menerangi planet-planet sekitarnya. Kenapa? Karena ada hukum tarik-menarik, hukum gravitasi. Alam semesta itu ada hubungannya dengan hukum gravitasi, hukum tarik-menarik.
ada hukum attraction, hukum gravitasi, ada hukum elektromagnetik. Di situ adalah kemudian dunia kita itu dijadikan dari alma, kullu syai'in hayyin, dan semuanya setelah adanya alma, air itu semua akan jadi hidup. Apakah mereka itu percaya? Harusnya mereka percaya bahwa yang alam semesta ini yang kita Allah, yang satu kesatuan hukum kesatuan ilahi. Kemudian kita buka surat 5:48 yang tadi saya prolognya atau saya awali, gimana Pak? Bahwa manusia itu dulunya umat yang satu, tetapi ada perselisihan. Lima 48. Kemudian syaitan rajim wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa haiminan 'alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka bil haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa law syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat illa wahyi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Ayat ini juga sering kita bacakan ya. Wa anzalna kitab, dan kami turunkan padamu. Punya pokoknya pada Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tentunya ayat ini disangka pada jenengan semuanya dan diri kita semuanya, umat-umat setelahnya. Yang mana kitab Al-Quran itu hak logis, benar, absolut, mutlak, tidak ada kesalahan. Yang mana membenarkan usotik paralel dengan apa-apa yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Ya. Dan kitab ini melengkapi muhaiminan alaihi. Karena sebelumnya terjadi lencengan dan tidak sesuai dengan peradabannya waktu dulu, beda dengan peradaban setelah Nabi Muhammad. Yang mana umat yang terdahulu peradabannya beda dengan sekarang. Waktu bainahum bima anzalallah, maka hukumlah di antara mereka dengan apa telah Allah turunkan, yaitu apa yang harus ditegakkan hukumnya. Walau tatkala ahwan anna ja'alka minal haqq, dan jangan ikuti keserangan mereka setelah sampai padamu yang hak ini, Al-Quran ini. Ya. Jadi kita suruh menyampaikan, kemudian suruh memberi hukum tentang Al-Quran ini, dan jangan ikuti keserangan orang-orang kebanyakan. Jadi jangan minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian kami jadikan syariat, ya. Kemudian wa minhaja. Minhaj itu adalah gerakan atau keharmonisan. Pergerakan atau keharmonisan, semuanya adalah ada gerakan. Segala sesuatu ada pergerakan. Subhanalladzi anzala, ya, itu kan surat 17 dari 1. Nah, itu tentang Isra Mi'raj. Allah Maha gerakan. Tidak ada harmonisasi itu tanpa ada gerakan. Semuanya bergerak. Alam semesta raya itu bergerak. Tanpa bergerakan tidak akan mungkin terjadi alam semesta raya ini. Semuanya pasti bergerak. Itu hukum pasti alam semesta raya. Hukum kesatuan, hukum pergerakan, hukum tarik menarik, gravitasi, hukum keterikatan, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, kausalitas, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas. Ini hukum kesatuan dulu. Limun ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Wala sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sesungguhnya kalau Allah mau, itu akan saya buat kamu semua itu menjadi satu. Karena dulunya kamu itu semuanya satu.
Padahal tidak bisa. Karena apa? Ini adalah ujian. Coba dengan anak, istri. Apakah satu kesatuan? Pasti berbeda, Pak. Ada yang minta ini, minta itu. Nah, makanya adanya asyura, yaitu musyawarah. Belum asyura itu musyawarah, kesepakatan. Tidak bisa kita menghendakkan harus ini otoriter pada anak kita. Tidak bisa. Itu adanya adalah kesepakatan, musyawarah. Dalam menentukan pengurus, kita adanya musyawarah. Siapa jadi ketua, bendahara, sekretaris, pengurus kemudian itu adalah syura, musyawarah. Karena manusia itu punya pendapat sendiri-sendiri. Inilah ujian bagi kita. Kemudian perintahnya fastabil khairat. Nah, dengan adanya ujian ini kita diwajibkan untuk berlomba-lomba. Karena diuji ini dengan kebaikan. Untuk mencapai tujuan apa? Visi-misinya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mana illau marji'ukum, untuk apa? Minta ridhonya Allah, kembalinya kepada Allah, kembali semuanya. Dan alam semesta ini akan dihancurkan semuanya jadi satu lagi dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabarkan nanti di akhirat kelak. Akhirat artinya akhir. Akhir apa? Di mana sudah tidak ada kematian lagi. Namanya juga akhir. Mayun abikum bangkot pun akan kami beritakan apa yang telah kamu perselisihkan. Itu loh sebenarnya benar. Seperti itu Pak. Itu semuanya. Ya. Kemudian tentang apa istilahnya, banyak sekali ya istilahnya. Setelah manusia itu karena perbedaan ya Pak. Setelah para nabi itu dibangkitkan tadi surat 2:213. Kemudian diberikan kitab untuk berikut hukum Taurat, kemudian Injil. Ternyata banyak manusia yang malah membelokkan. Yang seharusnya pada satu kesatuan untuk menyembah Allah, ternyata mereka ya malah menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah. Allah mempertegas bahwa hanyalah aku yang satu. Ya, di surat, coba kita buka ya. Surat 5/4 171. Nanti mainnya Al-Ma'idah naik sebelumnya 471. Ayat ini juga sering kita bacakan. satu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahil haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wal kalimatuh. Al-Qur'an ila Maryam wa ruhun minhu. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Wa taqulu thalatha innahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ini untuk membantah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa adanya trinitas. Yang 401. Wahai ahli kitab itu apa? Bukan hanya orang Yahudi Nasrani. Ya diri kita sendiri kadang ahli kitab. Allah sesatkan orang yang diberi hidayah dan Allah sesatkan orang yang tidak diberi hidayah, bisa saja mayasa. Setelah diberi hidayah, surat 3:7 Al-Quran itu banyak perselisihan. Banyak memahaminya dengan istilah dalam Al-Quran itu bisa sesat, bisa menjadi dapat hidayah. Tergantung. Tidak. Ada yang orang pelajar Al-Quran ternyata malah sesat Pak. Orang sah sholat cukup dengan pikir. Ada tidak seperti itu? Ada. Ini makanya hati-hati. Kita itu ahli kitab
Tapi janganlah taklubi itu, jangan membuat berbohong. Tak din itu adalah apa? Hukum dan aturan pengabdian. Kalau perintahnya jelas, Al-Quran adalah sholat, rukuk dan sujud. Hanya ingat aja Pak. Dengan pikir pasal sholat. Kalau takulu ala wa'il haq innamal masih, sesungguhnya innamal masih ini berhubungan dengan pengikutnya Nabi Isa Ibnu Maryam. Kenapa selalu disebutkan Isa Ibnu Maryam? Karena memang kata bapak, bukannya Ibnu siapa bapaknya. Ibnu Maryam, bahwa benar bahwa Isa itu adalah anak Maryam, bukannya anak Ibnu Allah, anaknya Allah, putra Allah. Kalau agama putra Allah gitu. Makanya selalu diberikan dalam Al-Quran itu Ibnu Maryam. Dan Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah kalau Nabi Muhammad saja, itu Rasulullah Isa. Rasulullah itu bukan Nabi Muhammad saja. Isa juga Rasulullah. Wa kalimatuhu, yaitu kalimatnya kun fayakun. Ya, Allah sebutkan bahwa di ayat yang lainnya, kemudian al-qa'ila Maryam, kemudian disampaikan pada Maryam dengan dihembuskan Ruhul Qudus. Kita itu kan dari ruhnya Allah. Jadi ruh, jiwa, nafsu itu semuanya ada hubungannya. Seperti halnya HP, softwarenya itu adalah ruhnya ini. Ini kan jiwanya, fisiknya. Tetapi tanpa roh, tidak bisa kita pakai HP kalau kita tidak download aplikasi-aplikasi dalam sini. Tidak ada softwarenya di sini, tidak bisa. Perangkat-perangkat lunanya di sini tidak bisa nyala, karena itulah yang menggerakkan di sini. Ya, seperti diri kita, rohnya yang motor penggeraknya dari Allah, karena Allah subhanahu, yaitu maha menggerakkan, termasuk alam semesta raya ini. Dan roh itu tidak bisa dilihat, seperti ring, partikelnya juga tidak bisa dilihat. Ring itu langit angin. Angin apa bisa dilihat? Frekuensi apa bisa dilihat? Getaran apa bisa dilihat? Vibrasi, tidak bisa. Tetapi Allah menyatakan bahwa ini semuanya alam semesta lainnya punya hukum-hukum. Ada hukum vibrasi, hukum frekuensi, hukum tarik-menarik, gravitasi bisa dilihat. Jadi kan, roh kita sendiri tidak bisa melihat. Malah mau lihat Allah. Itu kuasaan malaikat, kekuasaan Allah itu loh. Dari kuasaan frekuensi radio bisa dilihat, frekuensi HP itu bisa dilihat, getarannya sudah bisa dilihat. Sama tabut tala itu ting. Kemudian Anda main gitar bisa dilihat, tapi kan bisa dirasakan, nggak bisa didengar. Kalau itu mau melihat Allah dengan fisiknya, nggak bisa. Wala ta'amilu billahi wa rasulih, dan berimanlah pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu salasah, trinitas. Karena apa? Mereka orang yang menyesatkan dengan adanya hukum trinitas, satu kesatuan, 3 dan 1, satu yang jadi 3 sama. Intahu khairul lakum. Sudahlah, ini selesaikan. Ya, hentikan. Ini semuanya, ini lebih baik daripada bahwa Allah adalah satu. Inna bahwa ilah Allah itu sesungguhnya Allah hanya satu, ilahun wahidun. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah adalah syarat masuk surga. Bukan. Mindsetnya sudah terbentuk hari sekarang. Ilah itu apa? Segala satu yang kita gantungkan. Kita mindsetnya hanya satu. Jangan sampai sifat-sifat Allah melekat pada selain Allah, termasuk walaupun itu nabi. Walaupun nabi ini hanya Allah, hak prerogatif Allah, seperti halnya maaf ya 394 syafaat. Kita kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dan kemudian Uzair itu.
atau orang-orang suci yang setelah Nabi Musa itu disembah-sembah, didewa-dewakan. Setelah Nabi Isa meninggal juga ada dewa-dewa yang disembah-sembahkan. Bahkan Nabi Isa itu diangkat sebagai anak Tuhan, memberi syafaat penebusan dosa. Makanya ada istilah Kristus, sang penebus dosa, sang Mesias. Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Wow. Itu kan ilah selain Allah, alihat kufra. Kalau kita nggak belajar seperti ini, tidak akan bisa mengenal istilah tersebut. Inna mawa ilah wahid subhanahu, maha penggerak dan maha suci dari perkataan orang-orang yang menyesatkan bahwa Allah itu salasa, yaitu trinitas. Allah itu tiga adalah satu adalah tiga, satu kesatuan. Mana benderanya kan dibalik seperti ini, maaf ya, ini di luar konteks. Kan benderanya seperti ini, udah dibalik ini. Ya, ada simbol seperti ini. Subhanahu ayyakuna lahu waladullah. Itu bahwa Maha Suci dia tentang baginya yang mana Allah punya anak. Bahwa Allah itu perbandingannya adalah ma'afis samat lahu ma'afis sama wa ter'ab. Siapa semuanya alam semesta raya ini itu aturan Allah. Lah dia sudullah ma'afis sama wa, bahwa semuanya aturan semuanya patuh pada Allah. Alam semesta raya ini, bumi ini semuanya patuh pada aturan-aturan Allah. Ya, wa kata billahi wakilan, cuma Allah sebagai wakil. Tawakkalna 'ala Allah, kita hanya tawakal pada Allah. Nah, kalau tawakal itu bukan artinya demikian Bapak Ibu, satu dan tawakal lah, pasrah. Aku percaya Arabku. Nah, ya, kalau misalkan seperti itu, misalkan kita punya kendaraan atau rumah ditinggal, apa ada satu kunci, itu pasrah. Misalkan kendaraan, kalau dulu misalkan kuda atau hewan piaraan, bunggar, dasar dipageri gitu, kira-kira hilang kan? Kendaraan kita nggak dikunci, kemudian kunci malah ditinggal, hilang nggak kendaraan kita? Rumah kita nggak kunci pergi. Yang benar adalah pasrah, itu adalah tawakal, itu demikian. Rumah kita pergi dikunci, sudah kita pasrah. Apapun yang diberikan oleh Allah, sampai pencuri maling, itu sudah keberian ujian bagi kita. Soalnya kalau mungkin di Jepang ya Pak, kalau Jepang itu maaf ya, saya sebut negara, tapi kalau di transportasi umum tertinggal ya di bis atau itu kembalikan pada yang punya bis untuk diumumkan letaknya di mana di bis ini atau di terminal mana, gerbong apa kereta apinya, jam berapa, tempatnya di mana, merek HP-nya akan ditemukan Pak kita. Menjadi pertanyaan apa? Itu hak Jepang yang mana negara yang bebas tanpa agama Pak. Dan negara kita non sewu, kita sholat Jumat ada aja. Nah, jawabannya demikian. Kendaraan ya tinggal sholat di masjid aja hilang Pak, sudah dikunci Pak. Banyak kejadian yang luar biasa ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu introspeksi umat Islam itu. Introspeksi kita. Apakah mengatakan bahwa umat Islam yang terbesar, terbanyak di Indonesia itu akhirnya kemudian jujur semuanya kayak gitu, umatnya juga kaya semuanya, melebihi daripada orang-orang yang minoritas Muslim, kejujurannya, tidak korupsi, tidak nepotisme, tidak kolusi, tidak ada suap menyuap, mau jadi apa, caleg atau apa, kita dalam konteks terus kemudian murni.
Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus introspeksi. Kembali lagi pada bahwa kita ini, alam semesta raya ini semuanya ada hubungannya dengan satu kesatuan. Dan alam semesta raya ini dengan makhluk hidup itu ada keterikatan yang satu, ya, seperti gabah, Pak, semuanya ya. Surat 6 dari 38 Bapak Ibu semuanya. Kita ulang-ulang Pak, 638. Dan sebetulnya banyak ayatnya. Saya cuma buka ayat yang pendek apa? Yang banyak 2, 4, 5, 6, 3. Kita bicara tentang alam semesta raya dulu, yaitu burunya 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbah fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa amtalukum ma waradna fil kitab min syai' wa ila rabbihim yuhsyarun. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu sekalian. Artinya, dan tidaklah suatu dabbah. Nanti arti dabbah ya Pak Ibu semuanya. Fil ardi, ini Allah bicara di bumi ini. Wala ta'irin, dan sesuatu yang terbang, yaitu burung. Ya. Yatiru bijanahi, dengan terbang dengan 2 sayapnya. Tentunya adalah burung ya. Kalau terbang dengan 2 sayapnya bijanahi. Illa umat amtalukum, kecuali umat sepertimu. Ya. Ma faraqna fil kitab syai', ma tidak yang kami abaikan fil kitab dalam ketetapan min syai' dari sesuatu apapun. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian pada Tuhan mereka dikumpulkan semuanya. Jadi kalau misalkan kita dengan alam semesta raya juga ada hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan gabah. Allah sebenarnya gabah. Itu ada keterikatan Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ini tradisi Pak, masih orang Jawa Pak. Malah apa? Dan saya ini sebutkan ambil burung, menyimpan burung dalam sangkar. Itu kalau perasaannya kita harusnya empati Bapak Ibu. Kasihan ya Pak, karena Allah tegaskan adalah illa amtalukum. Itu kali mereka semua dapat itu, entah itu binatang buas, ya, kemudian burung-burung, itu harusnya dibebaskan karena semuanya manusia seperti apa, umat sepertimu sekalian. Yang boleh kita satu kesatuan dengan alam semesta raya. Kita itu kan terbentuk dari tanah Pak. Pokoknya semuanya umat apa, alam semesta ini dulunya dari satu, yaitu hidrogen, alma, satu kosongan, binatang, alam semesta raya ini, planet-planet, kita sendiri manusia. Itu cuma satu kesatuan umat absolutum. Ini akhirnya apa? Terjadi banyak masalah Pak. Misalkan adanya burung, adanya virus-virus baru cipta. Karena apa? Kita tidak bisa bersinergi atau tidak ada empati dengan makhluk yang lain. Binatang buas dipelihara. Kemudian hutang-hutang itu dibabati Pak. Di Kalimantan, maaf ya, kita di luar konteks ya. Itu kalau hutang-hutang harusnya itu kan orang hutang kan
di hutan-hutan itu ditebangi mana mereka. Terus gajah-gajah yang di Sumatera, macan, terus itu makanya apa? Ekosistemnya rusak Pak. Karena apa? Kita merusak alam semesta raya ini. Tidak ingat ayat ini 636, 638. Dan di ayat yang lain surat 5, ya surat kita sering kita bahas 5, 94, 95 ya Pak. Tentang apa? Pembunuhan, pembunuhan, hewan buruan darat. Surat 5, 94, 95 itu ya. Marga satwa, hewan buruan darat, dieksplor sepuas-puasnya Pak. Seperti rusa, kemudian apa hewan-hewan buruan darat seperti rusa, terus banteng atau apa namanya hewan-hewan ya terus apa yang seperti makanan burung-burung itu akhirnya apa banyak marga satwa yang banyak punah Pak. Tapi kalau misalkan surat 5, 94, 95 itu ditegakkan, tentunya banyak sekali yang masih kita lihat, bukan hanya kita lihat di gizu atau kebun binatang ya Pak. Karena apa? Memang karena manusia itu serakah. Iya, perburuan itu kan banyak sekarang akhirnya itu kan hanya dilihat mungkin nanti akhiran anak cucu kita hanya dilihat dari film-film dokumenter. Yang ternyata banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah Pak. Satwanya sudah, pada satwanya sudah banyak yang punah. Tercatat puluhan ribu Pak. Para ahli zoologi atau masalah tentang hewan itu catat puluhan ribu banyak sekali jenis-jenis spesies hewan yang punah. Dicatat beberapa abad yang lalu itu, 1 atau 2 abad yang lalu itu banyak yang punah Pak. Karena tidak mengenal ayat-ayat ini. Kalau misalkan orang Jawa bertradisi membunuh atau bahkan menyimpan hewan-hewan yang ditetapkan oleh undang-undang pada satwa, larangan untuk membunuh minimal mengurung atau membawa, menyimpan, memelihara itu kena pasal Pak. Tapi kenyataan apa? Tidak ditegakkan. Nah ini karena mereka tidak memahami ayat-ayat ini. Ini contohnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya banyak yang nanti kita bicara di kesempatan lain. Kemudian kita bicara tentang hukum yang kedua, yaitu hukum getaran, hukum vibrasi Pak. Ini mungkin Pak rada ini, tapi kenyataan memang. Nah, tapi sudah saya prolog, saya ungkapkan ya, hukum vibrasi, getaran. Seperti saya bersuara ini kan bergetar Pak, dengan dengar. Kalau misalkan saya diam ada getaran kan? Ini hukum alam semesta Pak, yang pasti. Dan alam semesta raya ini semuanya bergerak pasti bergetar. Ada suara-suara. Ya, jadi